Satpol PP, seluruh anggotamu digerakkan ke sini, bantu BPD untuk merapikan itu. Sekarang juga Dinas Sosial, tagana kamu digerakkan semua di sini untuk bantu merapikan tempat tidur, spray dan lain-lain. Bapak sudah lihat punya gambar ke tidak? Bikin sekat, kalau bisa bikin sekat antara satu pasien dengan pasien yang lain. Kau mau ikut Karif punya instruksi kah? Ikut saya punya instruksi? Hah? Wali Kota Jayapura Ben Hur Tommy Mano melakukan pengecekan fasilitas kapal tidar yang akan menjadi lokasi isolasi terapung para pasien COVID-19 di Kota Jayapura. Rencananya pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi dan perawatan di LPMP akan dievakuasi ke kapal tidar pada hari Jumat 20 Agustus 2021. Namun, masih ada beberapa fasilitas yang belum siap sehingga proses evakuasi akan dilakukan hari Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota meminta agar sebelum evakuasi dilakukan, harus terlebih dulu dilakukan penyemprotan disinfektan, serta meminta agar kapal bisa didekorasi seperti dihias dengan bunga, diberi pengharum ruangan, serta dipasangi poster berisi kata-kata penyemangat untuk memberikan kenyamanan sekaligus untuk menaikkan imun demi mempercepat proses penyembuhan para pasien. Dihiasi dengan bendera merah putih di setiap lorong yang mereka tinggal itu, bikin kayak rumah sendiri. Supaya mereka bedah, mereka betah. Ada bunga-bunga ditaruh di situ. Ya. Yang saya bicara ini dicatat. Saya akan cek lagi. Kita hias ini indah. Ini juga menambah imun tubuh mereka. Suasana di rumah itu kita taruh di kapal ini. Dan situ juga ada tulisan-tulisan apa di situ dipampang di situ supaya mereka juga yang mengajak mereka bisa sembuh dan segala macam. Dan kapal ini dihiasi. Dalam pantauan tim Admedia Papua, di dalam kapal tersebut sudah tersedia berbagai fasilitas seperti tempat tidur dan sudah dicat, begitupun dengan kasur, selimut, dan bantal yang telah terpasang. Fasilitas toilet dan kamar mandi juga tersedia dan didukung dengan ketersediaan air bersih. Rencananya dalam kapal juga akan disediakan internet yang bisa diakses oleh semua pasien maupun tenaga kesehatan yang bertugas, sehingga sedapat mungkin semua yang ada di dalam kapal bisa melaksanakan aktivitas keseharian seperti biasa. Untuk diketahui, pasien COVID-19 yang akan dibawa untuk dirawat di kapal isoter adalah mereka yang terjaring razia atau operasi justisi di sejumlah lokasi, seperti di mal dan pasar. Pasien yang berjumlah 84 orang tersebut akan segera dievakuasi dan akan mendapatkan pelayanan gratis mulai dari makanan, obat-obatan serta tenaga kesehatan hingga sembuh dan bisa kembali ke rumah masing-masing. Menurut Wali Kota Jayapura, kapal tidar akan digunakan sebagai lokasi isolasi terapung sampai semua kegiatan PON 20 tahun 2021 selesai dilaksanakan. Kapal tidar sendiri memiliki daya tampung sebanyak 2.000 orang, namun yang digunakan hanya 4 dek saja dengan jumlah pasien maksimal 924 orang, sementara ruangan perawatannya sendiri akan dipisahkan untuk pasien laki-laki dan perempuan. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan pasien bisa menggunakan dek 6 kiri dan kanan untuk berjemur, sementara halaman kapal bisa dijadikan lokasi olahraga dan siraman rohani. Menurut Wakil Wali Kota, posko COVID-19 akan ditempatkan di pintu masuk pelabuhan dan semua pasien nantinya akan dijemput oleh bus milik Dinas Perhubungan. Ia juga menambahkan setiap pasien akan diberi sosialisasi terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke lokasi isolasi terapung. Khusus untuk berjemur di dek 6 ya, samping kiri kanan, bukan di atas, di dek 7 tapi kiri kanan. Bisa digunakan ya Pak Kapten ya untuk kiri kanan. Nah sehingga bisa pasien bisa bergantian. Wanita, pria diatur mungkin wanita kanan,
pihak kiri, dia sesuai dengan decknya masing-masing. Karena kalau dia naik di T7 itu lihat ruangan mesin, ya Pak Kapten ya, itu mengganggu dan itu berbahaya. Nah, khusus untuk olahraga, kemudian siraman rohani atau ada ibadah di lapangan di bawah, di pekarangan pelabuhan, ya, jadi tidak mengganggu aktivitas di dalam kapal ini. Nah, kemudian posko kita tetapkan di pintu masuk ada 2 posko, satu di luar oleh keamanan, dari Pelni juga ada, dari navigasi, dari Pelindo, dari KOSP, lengkap di situ. Sehingga kita kalau butuh sesuatu semua ada perwakilan. Ya, dari KP3 juga begitu, dari Satpol juga begitu, semua ada di situ, stay satu set. Mereka 24 jam, ya 24 jam bertugas. Nanti diatur petugasnya supaya satu hari berapa orang nanti kita siapkan. Khusus wali kota penjemputan, karena kami sudah rapat dengan Pak Distrik juga di sini, yang setiap distrik udah kita beri data pemecahan setiap kelurahan, dan mereka sudah melakukan pertemuan habis tanggal 17 di distrik masing-masing, dan kita sepakat mereka akan memberikan laporan. Sampai ini belum ada masuk laporan nih, penjemputan masing-masing Babinsa, Babinsa sesuai dengan arahan wali kota, dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim. Itu nanti kita tempatkan di posko setiap distrik. Mereka distrik kumpul, dijemput dengan mobil base kita dari perhubungan. Nah, untuk itu Ibu Kadis, yang paling penting adalah bagaimana memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada mereka di LPMP. Jangan sampai nanti dia ada yang keberatan dan seterusnya. Mulai beberapa hari yang lalu sudah disampaikan barangkali. Nah, kita ingin dengarkan juga hari ini bagaimana di sana mereka. Karena sudah pasti disampaikan toh, apakah sudah diberitahu atau belum, kita mau dengarkan juga laporannya. Sehingga nanti ketika hari Sabtu atas perintah wali kota dievakuasi, mereka sudah tidak bertanya-tanya lagi. Kenapa dibawa ke sana? Ada apa sebenarnya dan seterusnya. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas mengatakan setiap pasien yang terkontaminasi positif di Kota Jayapura akan dijemput dan dikawal ketat untuk dibawa ke KM Tidar karena dianggap beresiko jika para pasien tersebut melakukan isolasi di rumah atau mungkin masih ada yang jalan-jalan sehingga berpotensi menulari orang lain. Ia menambahkan operasi justisi akan terus dilakukan untuk menghindari semakin merebaknya kasus 19 di Kota Jayapura. Jadi mungkin calon pasien yang menurut saya selain LPMP sudah masuk adalah mereka yang TMT 21 Agustus positif sesuai dengan tracing maupun kontak erat maupun temuan sergap justisi, langsung mereka itu yang mengisi ke sini. Kalau saran saya, jadi dia tidak punya, kalau mereka tuh wajib sekali. Kelompok itu wajib dan dia tidak punya alasan untuk menolak dan kita lakukan dengan ya tegas. Sementara yang untuk yang sudah berjalan isoman, kalau kita mau jemput tinggal kita putuskan berapa orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Dr. Ninyoman Sri Antari mengungkapkan pihaknya akan menyediakan 3 orang tenaga dokter umum, 6 orang perawat, konsultan spesialis paru, dokter anak, 3 orang analis, 3 orang tenaga farmasi, dan 1 orang ahli gizi untuk bertugas merawat pasien di KM Tidar. Para nakes ini akan diganti setiap 14 hari. Dokter anak 1 konsultan, dokter spesialis paru juga 1. Ini dokter ini dengan perawat ini tetap ya selama pasien masih di sini atau bergantian? Izin kami akan change 14 hari, istirahat 14 hari kami change. Oke. Untuk diketahui, kapal Tidar hanya diperuntukkan bagi pasien terkontaminasi positif COVID-19 namun tanpa gejala ataupun yang memiliki gejala ringan. Selain itu, jika ada atlet peserta PON 20 yang terpapar, juga akan dirawat di kapal tersebut. Tim Liputan AdMedia melaporkan.